nabiyillah ya man biyadihi ridallah nazrah ilaika ya nalu ridallah kesejahteraan atas cahaya Tuhan kami, kesejahteraan atas utusan Allah. Wahai di tangannya ridha Allah, melihatmu menyampaikan ridha Allah. Salamullahi salamullahi ala nabiyillah ya man biyadihi Allah najrah ilaika ya naluridallah. Salamullahi ala rasulillah salamun ala nabiyina na'malu liqa awalau biru'ya antakuna tahiyatas salami liqa'ana kesejahteraan atas utusan Allah, kesejahteraan atas nabi kami. Kami berharap bertemu walau hanya melihat. Semoga salam kami perjumpaan kami. Salamullahi salamullahi ala nabiyillah ya man biyadihi ridallah nazrah ilaika ya Rabbi sholli wa sallim ala rasulillah Muhammadin sayyidil murtado sholatan daimatan fid darain wa antat diyaha wa ijana. Rabbi curahkan salawat salam pada Rasulillah Muhammad penghulu orang ridho. Salawat berterusan di dunia akhirat. Semoga kabul hajat-hajat kami. Salamullahi salamullahi ala nabiyillah ya man biyadihi ridallah nazrah ilaika ya ridallah paman aroda ayana la ridallah falyatlu ridho nabiyika fa'asir bisolati ala rasulillah wassalami ridho rabbika. Barang siapa berharap ridho Allah, maka carilah ridho nabimu. Perbanyaklah salawat salam pada Rasulillah agar kamu mendapat ridho Tuhanmu. Salamullahi salamullahi ala nabiyillah ya man biyadihi ridallah nazrah ilaika ya ridallah nasyiatul jamali arzaqana kullaha utratun bisalami tabarakanal ilma wa rizqa wal aulada li'anata kiyabika salami. Berseri indah segala rezeki kami, semerbak wangi berkah salam padamu. Keberkahan kami akan ilmu, rezeki dan anak-anak, sebab jumpa kami dengan salam padamu. Salamullahi Rabbina salamullahi ala
ya man biyadihi ridallah nazroh ilaika ya nalu ridallah salamullahi ala nuri rabbina salamullahi nabiyillah ya man biyadihi ridallah nazroh ilaika ya nalu ridallah kesejahteraan atas cahaya Tuhan kami, kesejahteraan atas utusan Allah. Wahai di tangannya ridha Allah, melihatmu menyampaikan ridha Allah. Salamullahi Rabbina salamullahi ala nabiyillah ya man biyadihi Allah nazroh ilaika ya naluridallah salamullahi ala rasulillah salamun ala sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa walidayna wa masyayikhina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa naqulu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiruna biha wa walidayna wa tarhamuhuma kama rabbayana shighara. Syaikhul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmin. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa jala'ul qatir wal kunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah meluaskan nikmatnya kepada kita. Allah selalu membesarkan kita dan memberikan kemuliaan kepada kita. Ibu bapak kita, anak-anak kita selalu dibimbing di jalannya. Allah menolong kepada kita, memberkahi rezeki dan nikmat yang kita dapatkan dari nikmat-nikmat Allah. Allah melindungi kita dari jatuhnya nikmat, hilangnya nikmat itu daripada kita. Semoga kita mendapat kenikmatan yang besar, yaitu selalu bersama dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hati kita, di ruh kita, di kehidupan kita, setelah kematian kita, atau pada saat kematian kita, dan pada yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati lil masyayikh li ashab, guru Tarmiji yang hadir pada malam ini, wa guru Mulyadi yang juga hadir pada hari ini, guru-guru yang lain yang hadir. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur sampian, memberkahi kehidupan pian. Amin ya rabbal alamin. Dihormati iman hadir fi hajal majlis, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu mudahan pian buai ahli surga tanpa hisab semuanyaan, kada dihisab lagi di yaumil akhirat, karena berkat pian menuntut ilmu, barakat pian mendengarkan pengajian majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, bapaknya kada didoakan dari itulah, anak kada ingat dari itu. Mudahan bapaknya juga umpat juga masuk surga tanpa hisab lah. Yang kada ingat itu ibunya aja ini dipikirkan, maaf gue nah, bapaknya nah. Salah kitab. Gunyah, dalam kitab Al-Gunyah.
Dalam kitab Gunyah Syekh mengatakan sambungan minggu kemarin kata Syekh, dosa yang terbit dari perut itu ada 4 perkara. Syurabul khamar, minum khamar, wal muskir min kulli surab, dan segala minuman yang memabukkan. 2, wa akala malal yatim, memakan harta anak yatim. Makan anak harta yatim tuh misalnya begini, biasanya mun ambil celengan di panti asuhan anak yatim tuh sama aja tuh lah. Ini contoh dalam hidup hari-hari. Misalnya biasanya kalau di masyarakat tuh paman beding sanak pian lawan orang, ding sanak kita nih meninggal, anaknya tuh lalu kita pelihara di rumah. Mbak itu makanan mbak itu abahnya ini meninggal nih bisi harta disimpanakan harta tuh. Nah wajarullah kalah wajarullah anak yatim. Nah, lalu memakan itu bang duit siapa? Duit dari ding sanak kita itu. Lalu ada banyak aja lebihan, karena apa-apa diambilkan dari situ. Sedikit dimasukin tapi dihitung. Jangan dikuasai sendiri. Ambil dari situ apa-apa. Sampai habis misalnya. Sampainya dewasa dikisahkan, nah catatannya makanan ikan sehari ini sebagainya. Kelihatan kan apa itu yang memakan tuh bang ya pak. Misalnya hartanya banyak, dimakan-akan juga bang sebagian, cuma sebagian besarnya diuntal untuk sendiri-sendiri ya lah. Nah, ya kelak. Nah, misalnya peninggalannya 1 miliar, 500 juta bujurnya dimakan-akan untuk anak tuh, 500-nya disikat untuk diri sendiri. Nah itu memakan harta anak yatim. Wasihir, dan mengerjakan wa akal riba, dan memakan riba. Wa asnatani pil parji wahuma, kejahatan yang timbul atau dosa yang timbul kata saya dari kemaluan. Apa itu? 2 perkara, ajina waliwat, yaitu berbuat jina, tahu aja pian jina ya lah, hubungan laki-laki dan perempuan. Kemudian waliwat, liwat itu nah sodomi lakian sama lakian atau binian sama binian. Binian sama binian. Nah kayak pak bersetubuh apa kata pokoknya nggak itulah sejenisnya. Nang tahu begini binian karena tahu kita lah itu liwat namanya. Kalau ini orang LGBT orang LGBT L-nya itu apa? Lesbian kah? LGBT orang tuh hati-hati tuh najis banget tuh. Nah, dosanya gondol banget, dosa-dosa besar tuh lah. Nauzubillah. Wasnatana pil yadaini, dan kejahatan yang keluar dari 2 tangan kita, yaitu al-qatlu, membunuh orang. Ya lah, tangannya bisa membunuh orang, menampar orang, memukul orang, bisa jahat tuh. Sama membunuh, menyakiti orang, jaga tuh. Wasirqah, dan mencuri. Nah tangan gelap udah mau mencuri pakai muntung, pakai mulut lah. Nah karena itu kadang Allah memberi tanda kepada kita tentang dosa-dosa kita. Tanda itu kemarin bisa berupa penyakit yang ada pada diri kita. Ya lah, misal kita sakitnya di kaki ini kenapa aku nih penyakitku di kaki terus, kaki kanan atau kaki kiri? Mungkin kita banyak dosa tentang masalah kaki. Nah, dosanya apa? Mungkin aja mungkin. Nah, mungkin yang namanya mungkin tidak pasti, tapi tidak apa-apa untuk tujuan kebaikan diri kita, supaya kita pandai beristighfar. Aku nih penjalan mana kesana kemari nggak ada karuan lah, ya kah? Sia-sia banyak gara-gara kaki ini aku jadi banyak dosa ini macam-macam ya lah, tidak karuan gara-gara berjalan nih. Lalu kita duduk mengucap astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa-dosa kakiku supaya hilang penyakit di kaki nih. Sakit mata pengguru gara-gara mengintip pakan bebinian lah guru, belum tentu ya kalah, tapi bisa jadi gara-gara mata kita bisa menguya orang. Menguya itu bahasa Banjar yang menyambati orang. Menguya itu menggosip lah. Menggosip itu apa guru?
menggosip itu apa, menyambati orang lah, kada jumlun guru menyambati orang, mengisahkan orang, ya sama aja menggibah namanya. Menggibah, mengisahkan orang, timbullah dosa-dosa itu. Nah, jadi lihati penyakit tuh, dilihati misalnya. Makanya ada orang bahari kala bila betembelnya rancak minti pakan bebinian nih orang lama. Orang bahari itu kan kadang-kadang kayak tolak, iyalah betimbil di mata, padahal kan ada sidin, kada manu, kada, cuma kira-kira aja. Jadi jangan dipasti, karena kemarin innama tusibahum bi ba'di junubihim, sebagian musibah itu datang kepadamu bisabab, dengan sebab junubihim, dosa-dosa mereka, maksud dosa-dosa kita. Jadi supaya penyakit itu cepat hilang, oh sudah julun guru ke dokter, ya ke dokter silahkan tetap aja, tapi selalu minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, kemungkinan ada dosa lewat jalur itu. Contoh penyakit flu pilek, karena bergaul dengan orang yang kena flu, kena juga kita flu, iyalah. Tapi kadang-kadang jauh-jauh orang flu, kita kena juga di sini, iyalah, sama aja. Artinya ada interaksi. Boleh jadi kita perhatian bepender menyambati orang ke apa, akhirnya kena flu pilek kita. Coba, selain obat beli di warung, beli apa? Obat flu itu biasanya obatnya Bodrek, Dekolgen, apalagi Panadol. Boleh jadi itu ada dosa kita. Sambil minum obat, bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kira dosa banyaknya, astagfirullah. Coba, karena papa pian mun mati juga, matinya sambil mengucap astagfirullahaladzim. Nah, ya, penyakit jantung Bang Guru, nah kemarin sudah kita padahkan ya lah, boleh jadi kita bakal hendak terlalu tergesa-gesa. Nah, sering tergesa-gesa kita, akhirnya jantung-jantungan kita. Atau mengarasi sesuatu hal, atau kadang-kadang kita berlebihan memahami sesuatu, akhirnya seringkali terkejut jantung kita ini, lalu akhirnya kita berdebar-debar. Jadi astagfirullahaladzim, apalah jantung ini hubungannya lah ulaun kehendak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Makanya hadis Nabi itu astagfirullah ma'alantu wa ma'asrartu, ya Nabi. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Ma'alantu, apa nang tak iklan, tuh nang terekpos, nang terbuka, nang kelihatan. Wa ma'asrartu, dosa-dosa yang tersembunyi. Nah, minta ampun sidin. Makanya akhirnya Nabi itu sehat afiat, hidup sidin sehat afiat, tidak ada kena penyakit. Iyalah, sampai wafat beliau sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sidin sakit kepala. Kalau tidak sakit kepala, mau sidin tuh berebah, akhirnya bisa meninggal dunia, subhanallah. Nah, itu sehat terus Nabi, karena sidin selalu minta ampun. Jadi namunnya kita pandai minta ampun, insya Allah menghilangkan penyakit-penyakit yang ada. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaika, astagfirullahaladzim wa atubu ilaika. Jadi itulah supaya kenapa aku ini ditipu orang teruslah hidup, misalnya sering ditipu. Bisa jadi kita nih bungul tapi merasa pintar, ya kan? Padahal aku nih penurut bana sudah aja, lawan kuitan menuruti hidup, lawan guru menuruti. Kenapa ulun nih jar hidup ditipu orang terus nih buai? Ada kisah buai Palo ini nggak itu mengguru tuh. Jadi Abah Palo ini paham jo, Palo ini rancak di apa? Ditipu orang. Pas waktu itu buai musim selawar lepis nang ba anu tuh ada lah, nang ba coret-coret tuh ada lah, larang jo tuh harganya. Bah minta duit pangjar, bah unek nukar ke tuku bahaya. Kalau orang urusungnya toko tuh tuku lah nyambat, ya lah ke tuku bahaya. Nah, ke toko-toko pulang
Abah pang dulu nukarakan baju abah, baju ikam nakanya di kasbah pada di toko. Wah abahnya sekali-sekali dilihatnya abahnya habis berjual berjual ayam di di kurungan banyak banar, dihitung-hitung paloi banyak duit abahnya nih. Sekali-sekali bae ke toko lunak banar nukar selawar lepis tuh. Aja. Berapa aja abahnya? 500.000 bae minta, "Bu, punya aja abahnya." 500.000 kurang 200 lah kon aja abahnya. Aku naik bae berapa? 300 lah. Nak kayak abah pesan, nak kayak jar-jar abah palu ini. Bila pedagang tuh nawarakan tawar separuh nak kayak. Jangan kada ditawar separuh nyetakan tuh nak kayak. Nggih bae aja palu ya. Oh ke pasar aja mau cari selor lepis dapat selor lepisnya berapa nih aja palu ya? 300 aja orang, 300.000 aja orang. 150 kayak apa aja palu? Oh udah bisa aja orang tawar 150, 180 sampai orang ini turun juga dagangan ini 200 sudah aja orang. 150 aja jar palu ya. Kenapa jadi 150 terus nih aja pedagang jadi menawar? Jar palu ulun nih disuruh orang tua bila pedagang tuh menawarkan 100 berapa kan nawarkan tawar separuh bila anak tuh bilanya kada mau jangan ditukari. Ini pintar juga abahnya ini maksudnya mau ngoli palu juga supaya supaya apa Bu? Supaya tidak bisa belilah. Jadi pedagang tuh ditawar separuhnya mah nyangit kelak. Cuma kebetulan pedagang ini pintar, kenapa nih? Tanya kenapa? Ujar abah aja palu. Bila pedagang nih tawar separuh, oh kayak itu aja pedagang nih. Mun kayak itu kita bahasa kita berjualan apa aja jar palu. Harga selawar lepis ini 500. Oh kayak itu aja palu 250 kayak Pak. Baik, ayo ajar pedagang ini. Jadi kita ajar 250. Ya bungol mana kalah. Tadi sudah mau 200 sudah pedagang. Karena ditawar orang 150 terus diulangi. Nah itulah pedagang mampu ngoli pulang. Undangan pembeli pulang lah. Nyoba alabiun nyoba pedagang inilah. Nah, bisa jadi kita merasa pintar dalam hidupnya. Jadi ada penyakit-penyakit macam-macam. Maka minta ampunlah kepada Allah. Itu adalah jalan terbaik. Bahasa lainnya adalah meminta ampun kepada Allah, bertobat itu adalah obat dari segala penyakit yang kita derita. Bahkan bukan hanya penyakit johil, penyakit berupa kemiskinan dalam hidup. Boleh jadi gara-garanya adalah kita kurang membaca Astaghfirullahaladzim. Silahkan untuk diamalkan. Aku tidak kurang 100 kali dalam sehari ya Nabi mengucap bacaan Astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita lebih dari 100 membacanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallahu lana marhaban ya Muhammad hamdan rahmatan keberkahan untuk kami. Selamat datang ya Muhammad. Pujian bagi Allah yang telah mendatangkan pada kami rahmat sekalian. Ala bisolati wassalami dina Muhammad daiman anabina ya ayyuhal muslimin.
muslimin